Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jose the Tiger and the Fish. Adalah garapan sutradara Kotaro Tamura yang diproduksi oleh Studio Bones. Film ini dirilis pada tahun 2020 dengan bergenre drama romance. Jose the Tiger and the Fish yang berdurasi 1 jam 38 menit ini menceritakan kisah tentang seorang mahasiswa yang bernama Suneo yang sangat menyukai olahraga menyelam. Suatu peristiwa membuatnya harus menjadi pengasuh seorang wanita muda bernama Jose. Jose adalah wanita muda yang unik karena merupakan penyandang disabilitas dan hanya bisa bepergian dengan menggunakan kursi roda. Di rumah, ia hanya tinggal bersama sang nenek. Meski menyandang disabilitas, Jose punya impian untuk menyelam ke Meksiko. Merasa tertarik, Suneo pun mencoba untuk membantu Jose berinteraksi dan belajar dari dunia luar. Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan cinta mulai tumbuh di hati mereka. Kisah cinta yang mengharukan pun terjadi antara Suneo dan Jose. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film ini berfokus pada mahasiswa Suneo. Dia berusaha hidup sendirian akibat perceraian orang tuanya. Ayahnya meninggalkan rumah dan ibunya sangat sibuk bekerja sehingga mereka tidak bisa bertemu. Suneo terbiasa bekerja paruh waktu di sela-sela jadwal perkuliahannya. Saat ini Suneo bekerja di tempat peralatan menyelam bersama kedua sahabatnya yaitu Mai dan Hayato. Di saat beristirahat, Suneo mengatakan bahwa impiannya dari kecil untuk pergi ke Meksiko. Dia berusaha keras untuk meraih beasiswa dan mencari uang tambahan untuk ongkos pergi ke sana. Mai mendengarnya mencoba membantu Suneo untuk mencari pekerjaan yang memiliki gaji yang lumayan besar. Di saat malam hari, ketika pulang kerja, Suneo mendengarkan teriakan wanita dari atas jalan. Tiba-tiba Jose atau Kumiko tidak sengaja terdorong oleh seseorang ketika berjalan-jalan dengan neneknya. Akibatnya kursi roda yang ia naiki tergelincir lalu menabrak Suneo dan jatuh di hadapannya. Neneknya Jose yang sangat khawatir berterima kasih kepada Suneo karena sudah menyelamatkan cucunya. Namun Jose marah karena Suneo memegang dadanya di saat dia terjatuh. Suneo pun diundang ke rumah mereka dan neneknya memasakkan Suneo sebagai ucapan terima kasih. Suneo pun bercerita bahwa dia hidup sendirian dan bekerja paruh waktu. Namun Jose yang terbiasa dengan kursi rodanya dan tidak pernah berinteraksi, ia pun tidak peduli dengan Suneo. Di saat akan pulang, tiba-tiba Suneo ditarik oleh neneknya Jose dan karena kasihan, dia menawarkan Suneo untuk bekerja di rumahnya sebagai tambahan biaya hidupnya Suneo. Lalu keesokan harinya, setelah melakukan aktivitasnya, Suneo datang ke rumah Jose. Neneknya pun menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah untuk menjaga Jose di saat dia pergi. Jose yang sangat pemalu, ia pun tidak memperdulikan Suneo. Bahkan dia mengurung dirinya di kamarnya. Jose pun hanya menyuruh Suneo dengan pekerjaan anehnya, seperti bertahan untuk berlutut di depan kamarnya atau menghitung lubang yang ada di tikar. Bahkan dia menyuruh mencari rumput yang hanya memiliki daun 4 semanggi. Suneo yang sangat kesal pun sering bercerita dengan kedua sahabatnya. Bahkan Mei mengatakan kepada Suneo untuk tidak memaksakan dirinya sebagai pekerja paruh waktu. Di keesokan harinya, Suneo mencoba mendatangi kampusnya untuk mengajukan beasiswanya ke Meksiko. Lalu profesornya mengatakan bahwa beasiswa yang ditanggung hanyalah pendidikannya saja. Lalu untuk kehidupan di sana, Suneo harus bekerja paruh waktu. Dia pun berjanji kepada profesornya untuk mulai memperbaiki bahasa Spanyolnya. Di saat akan ke rumah Jose, Suneo terkejut ternyata Jose tidak ada dan neneknya berteriak mencari keberadaannya. Suneo berusaha untuk mencari Jose dan ternyata dia mencoba untuk bunuh diri di rel kereta api karena hidupnya sangat terkekang, tidak bisa bebas keluar rumah dan hanya di kursi roda. Suneo yang panik mencoba menyelamatkannya dan menasehati dirinya bahwa sebenarnya Jose memiliki kemampuan dari bakat melukisnya. Jose pun memohon kepada Suneo untuk mengajaknya ke pantai karena selama dia masih kecil dia sangat ingin merasakan air laut. Tetapi kedua orang tuanya meninggal dan dia tidak pernah pergi ke sana. Suneo yang kasihan langsung mengajaknya namun memberikan syarat
bahwa gajinya akan dinaikkan karena untuk membelikan tiket mereka berdua. Jose sangat kegirangan karena dia baru pertama kalinya merasakan naik kereta api. Itu pun membuat Suneo aneh melihatnya hingga Jose malu di hadapan Suneo. Sesampainya di sana, Jose sangat senang melihat keindahan pantai, bahkan dia tidak percaya bisa sampai di sana. Jose berusaha dengan kursi rodanya untuk menggapai air laut. Tetapi rodanya tersangkut di pasir pantai, dia pun berusaha keras menggapai air laut dengan badannya. Suneo yang kasihan melihatnya langsung menggendongnya untuk sampai ke air laut. Jose pun langsung yakin bahwa air laut rasanya asin dan mereka pun menikmati momen bersama di pinggir pantai. Di saat mereka pulang, Suneo pun langsung dimarahi oleh neneknya karena telah membawa Jose sangat lama sekali, bahkan neneknya mengancam dirinya. Namun Jose malah memberitahukan jadwal neneknya tidur agar mereka bisa jalan bersama setiap hari. Keesokan harinya, Suneo pun mulai mengajak Jose ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi. Beberapa hari kemudian, Suneo mencoba mengajak Jose ke perpustakaan. Ternyata Jose sangat menyukai novel drama fiksi, bahkan dia mengganti namanya dengan nama Jose karena terobsesi dengan novel tersebut. Setelah menemukan novel yang ia cari, Jose mencoba meminjam buku tersebut, namun dia sangat takut dan malu karena dia sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Setelah dilihat, ternyata penjaga perpustakaan memiliki hobi yang sama. Mereka pun mulai berkenalan satu sama lain. Dan setelah pulang, Suneo mengatakan bahwa Jose sudah memiliki teman baru bersama, yaitu wanita penjaga perpustakaan. Namun Jose baru pertama kalinya berteman dengan seseorang, bahkan dia sangat canggung untuk berkata-kata sesuatu. Lalu setelah itu, Suneo pun mengajak Jose untuk berkunjung ke tempat kerjanya dan bertemu dengan teman-temannya. Jose yang tidak pernah berinteraksi sangat canggung dengan teman Suneo. Namun setelah berkenalan dengan Mei, Jose merasa cemburu karena Mei sangat akrab bersama Suneo. Jose pun langsung mengajak Suneo untuk pulang, tetapi Suneo sangat marah dan merasa aneh karena Jose yang ingin tahu tempat kerjanya tiba-tiba mengajak dia pulang. Jose yang merasa cemburu mengatakan bahwa tempat tersebut sangatlah buruk yang membuat emosi Suneo meledak dan memarahi Jose. Jose yang sakit hati dan bersedih langsung pulang dan mengatakan kepada neneknya bahwa dia tidak ingin lagi bertemu dengan Suneo. Suneo yang merasa bersalah terus memikirkan Jose, bahkan di saat tes beasiswanya dia selalu melamun. Di sisi lain, Jose yang sangat kecewa mulai menyendiri dan hanya membaca buku. Lalu dia pun mencoba mengunjungi Kana di perpustakaannya. Ternyata tanpa disadari Jose menceritakan kesalahannya Suneo yang membuat Kana langsung paham bahwa Jose lagi patah hati. Di saat mereka bercerita, tiba-tiba ada anak TK yang ingin dibacakan cerita dari buku dongengnya. Namun Kana yang sibuk langsung melanjutkan pekerjaannya, lalu anak itu pun meminta tolong kepada Jose. Jose yang sangat gugup langsung membacakan dongeng tersebut di hadapan semua anak-anak TK. Namun pembawaannya yang sangat kaku membuat anak yang lainnya mengantuk dan langsung tidur. Namun anak yang sebelumnya sangat berkonsentrasi dan menanyakan kepada Jose bagaimana bentuk istana Putri Duyung. Jose yang merasa tidak enak langsung menggambarkan di depan anak tersebut. Lalu Kana terkejut melihat gambar Jose yang ternyata dia memiliki bakat yang terpendam. Kana pun langsung menawarkan Jose untuk membuat karya dan menerbitkannya. Tetapi Jose yang sangat tertutup mengatakan bahwa semua itu sangatlah mustahil. Di sisi lain, Suneo yang merasa tidak enak karena hubungannya dengan Jose telah berakhir, tiba-tiba dia melihat ada sebuah miniatur berbentuk ikan. Dia pun berinisiatif untuk menghadiahkannya kepada Jose. Tetapi di hari itu juga, di saat yang bersamaan, ternyata pengumuman beasiswanya telah keluar. Suneo pun lolos dan akan berangkat ke Meksiko setelah dia lulus dari kuliahnya. Setelah pulang kerja, Suneo mengunjungi Jose dan membawa hadiah yang sangat spesial kepada Jose yang awalnya sangat marah langsung luluh setelah melihatnya. Suneo pun menceritakan pengalamannya sewaktu kecil bahwa dia sangat menyukai ikan tigerfish karena bentuknya yang sangat unik dan langka. Ikan ini hidup berkelompok di wilayah Meksiko. Dia sangat ingin pergi ke sana, tetapi Suneo harus berjuang dengan hidupnya sendirian setelah orang tuanya bercerai. Jose yang merasa sedih memaafkan kesalahannya dan ingin menciumnya. Namun dia yang gugup langsung salah tingkah di hadapan Suneo. Setelah mendengar cerita Suneo, Jose langsung berubah dan memutuskan untuk keluar dan meraih cita-citanya sebagai pelukis.
Nenek Jose yang melihat perubahannya yang sangat aneh hanyalah bengong dan tertawa melihat tingkah laku Jose. Jose langsung mengatakan bahwa dunia luar tidak semenakutkan yang dia bayangkan. Lalu mereka pun pergi bersama Suneo. Jose pun meminta tolong kepada Suneo bahwa dia sangat ingin pergi melihat harimau, karena selama ini dia membayangkan bahwa semua orang yang sangat jahat dan tidak peduli seperti harimau. Setelah mereka mengunjungi harimau dan Jose menceritakan tujuan hidupnya bersama Suneo, ternyata neneknya telah meninggal akibat penyakit jantungnya naik. Jose pun hanya diam di rumah dan menyendiri merenungi nasibnya karena orang yang selama ini bersamanya dan membantunya untuk hidup telah tiada. Suneo pun mengunjungi Jose setelah acara pemakamannya. Lalu Jose mengatakan bahwa dia telah hancur dan tidak tahu harus berbuat apa dengan hidupnya. Jose pun hanya ditinggali sedikit uang untuk dia bertahan hidup, bahkan dia pun tidak mampu untuk melunasi gaji Suneo. Lalu Jose mengatakan bahwa dia ingin menyendiri. Keesokan harinya, Suneo dengan sahabatnya melakukan rutinitas mereka untuk menyelam melihat keindahan laut. Namun Suneo yang melamun tiba-tiba kehabisan oksigen. Setelah mereka selesai, Mai dan Hayato menanyakan masalah Suneo dan dia menceritakan bahwa Jose telah kehilangan neneknya. Mai tidak ingin cita-cita Suneo terhalang karena memikirkan orang lain. Dia mencoba meyakinkan Suneo bahwa Jose sudah dewasa dan bisa mengurus kehidupannya sendiri. Keesokan harinya, Mai yang sangat sayang kepada Suneo mencoba mendatangi Jose bersama Hayato. Mai takut cita-cita Suneo gagal. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Jose bahwa Suneo hanyalah kasihan kepadanya. Suneo yang bekerja paruh waktu hanya ingin mengumpulkan uangnya untuk melanjutkan karirnya dan dia sebentar lagi akan pergi ke Meksiko. Jose yang terkejut mendengarnya hanya terdiam. Lalu Mai meminta tolong agar Jose bisa membebaskannya dan melepaskan Suneo. Jose yang bersedih hanya bisa menangis dan pergi meninggalkan mereka. Lalu Jose selalu murung dan pasrah dengan keadaannya sekarang. Tetapi Suneo yang tidak enak, dia pun kembali mengunjungi Jose, namun Suneo dicuekin dan Jose menyuruhnya untuk pergi. Di sini pun Suneo mencoba membantu Jose tentang hidupnya. Lalu Jose pun mengatakan bahwa dia meminta suatu permintaan terakhirnya sebelum Suneo pergi meninggalkan dia. Jose pun mengatakan bahwa dia sangat ingin melihat laut dan Jose pun meminta untuk Suneo mengantarkannya untuk terakhir kalinya. Setelah mereka sampai, Jose pun meluapkan kekesalannya. Bahkan dirinya selama ini sangatlah terkurung, tidak bisa seperti orang lain yang bebas mengajar cita-citanya. Jose pun mengungkapkan bahwa dia sudah tidak punya tujuan hidup lagi dan Suneo akan pergi meninggalkannya. Suneo bingung dan tidak ingin kehilangannya, mencoba menjelaskan situasi keadaan sekarang. Namun Jose tidak peduli dan pergi meninggalkannya. Ketika Jose pergi beranjak dari Suneo, dia pun mengatakan bahwa hanya orang sakit yang mengerti tentang perasaannya. Suneo pun sangat sedih karena menurutnya dia tidak dihargai, namun Suneo tidak peduli. Dia pun mencoba mengajak Jose di kondisi hujan yang mulai deras. Di sisi lain, Jose yang sedih dengan hidupnya, dia pun berusaha pulang sendiri. Namun ternyata kursi roda yang dia naiki tersangkut di tengah-tengah jalan. Suneo yang melihat Jose dalam bahaya, dia pun pergi menyelamatkannya. Namun sangat naas, tiba-tiba saja mobil melintas dan menabrak Suneo tepat di hadapan Jose. Suneo pun mulai dilarikan ke rumah sakit dan langsung mendapatkan perawatan intensif. Setelah beberapa hari, Suneo bangun dari komanya. Dia mencoba menanyakan kabar tentang Jose, namun dia sudah pulang meninggalkannya. Di saat dokter menjelaskan luka Suneo, dia pun terkejut karena cedera serius menimpanya di bagian tulang kaki keringnya. Suneo pun akan menerima resikonya dan dia tidak bisa berjalan seperti orang normal karena hal itu akan membuat sendinya mengalami peradangan. Namun dokter memberikan cara lain untuk melakukan terapi walaupun hasilnya cukup lama sampai dia bisa kembali bisa jalan. Di sisi lain, setelah mendengar dirinya tidak bisa jalan lagi, Suneo sangat bersedih dan bahkan dia sangat menyesal di hadapan Jose karena mimpinya akan terhalang dengan kondisi kesehatannya. Lalu tiba-tiba profesor yang membantunya mengajukan beasiswa memberitahunya bahwa posisinya digantikan oleh orang karena kondisi Suneo tidak memungkinkan untuk berangkat. Suneo mencoba merenungi nasibnya dan bersedih bahwa mimpinya sudah tidak bisa diraih, bahkan dia membuang bukunya ke tong sampah. Di keesokan harinya, Mai selalu perhatian menjenguk Suneo dan membawakan puding untuknya. Namun Mai melihat bahwa Suneo sangat bersedih dan membuang bukunya ke tong sampah.
Mei pun mencoba mengajak Suneo untuk jalan-jalan keluar rumah sakit agar bisa menghirup udara segar. Suneo pun mengungkapkan bahwa semua perjuangannya kini menjadi sia-sia. Namun, Mei mengatakan bahwa dia selalu mendukungnya sejak mereka masih kecil. Dia pun tidak berani mengungkapkan isi hatinya karena takut merusak mimpinya. Dan di saat ini pun ia mengungkapkan perasaannya sambil menangis bahwa dia ingin Suneo bisa semangat lagi dan mengejar kembali mimpinya. Karena semua yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang sia-sia. Mei bersedih dengan kondisi Suneo, kemudian dia mencoba mendatangi Jose. Namun Jose tidak keluar rumah. Mei berteriak bahwa semua ini adalah kesalahan Jose karena Suneo sudah kehilangan semangat dan mimpinya. Bahkan dia yang selalu mengetahui sikap Suneo yang kini dia sudah menyerah dengan mimpinya karena Jose. Jose pun keluar dan mengatakan bahwa Suneo tidak selemah itu karena dia tahu perasaan sedih yang sebenarnya. Lalu Mei pun pergi dan mengatakan untuk membuktikan perasaannya kepada Suneo karena dia sudah jauh berkorban untuk Suneo. Jose yang selalu bersedih mencoba bangkit dan membuktikan mimpinya menjadi pelukis. Dia pun meminta bantuan Kana untuk menyelesaikan karya pertamanya. Setelah beberapa hari berjuang, dia pun meminta bantuan Hayato untuk membawa Suneo. Di sini pun awalnya Suneo tidak ingin, namun Hayato yang merasa bahwa Suneo sudah sangat lemah dan pasrah dengan hidupnya, dia pun memaksakan Suneo untuk ikut dengannya. Setelah mereka pergi, ternyata Hayato membawanya ke perpustakaan dan di sana sudah ada Jose dan anak-anak TK beserta orang tuanya. Ternyata Jose mempresentasikan karyanya karena selama ini dia mencoba membuat cerita dongeng dengan lukisannya. Dan ternyata cerita dongeng itu bercerita tentang seorang malaikat yang turun dari langit untuk menyelamatkan Putri Duyung. Namun sayap malaikat tersebut rusak akibat diterkam oleh harimau. Lalu Putri Duyung pun mencoba untuk mengatakan sesuatu kepada malaikat tersebut, bahwa sayap yang sesungguhnya bukanlah sayap yang ada di badannya, namun sayap yang sebenarnya adalah sayap yang ada di dalam hatinya. Setelah itu pun malaikat tersebut berusaha untuk kembali ke langit dengan sayap yang ada di hatinya, dan dia pun berjuang sekuat tenaga agar dia bisa kembali pulang. Suneo yang mendengar ceritanya langsung menangis karena selama ini dia selalu mendukung Jose, tetapi dia menyerah begitu saja setelah kecelakaan menimpanya. Setelah Jose selesai menceritakan karya seninya, Suneo pun langsung tersadar bahwa dia juga harus berusaha untuk meraih kesuksesannya. Suneo mulai mengikuti terapi berjalannya walaupun itu sangat sakit. Dia tetap berusaha agar dia berjalan seperti sedia kala. Jose dan Mei selalu mendukungnya dan menyemangati. Beberapa hari kemudian setelah Suneo berusaha, ternyata dia mulai kembali pulih dan bisa berjalan. Semua teman-temannya sangat senang, bahkan Mei dan Jose sangat bangga dengan perjuangan Suneo. Suneo pun mulai dipulangkan ke rumahnya dan dia meminta Jose untuk menjemputnya. Di keesokan harinya, setelah Suneo pulang, dia pun sangat bingung karena Jose tidak kunjung datang menjemputnya. Suneo pun memutuskan untuk pulang sendiri dan mendatangi rumah Jose. Tetapi setelah sampai, Suneo sangat terkejut karena Jose sudah mengemasi semua barang-barangnya di rumahnya. Suneo pun mencoba mencari Jose dengan bantuan Mei dan Hayato. Di tengah dinginnya salju yang turun, Suneo yang berusaha mencari Jose walaupun dia baru saja keluar dari rumah sakit. Di sisi lain, ternyata Jose tidak ingin membebani Suneo lagi. Dia pun ingin berjuang dengan hidupnya sendiri. Namun saat di jalan, tidak sengaja seseorang menyenggol kursi rodanya yang membuat dia tergelincir di tengah salju yang dingin. Namun Suneo yang mendengar teriakan Jose langsung berlari dan mencoba menyelamatkannya. Jose pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi bergantung kepada Suneo. Tetapi Suneo mengatakan bahwa dia ingin selalu menjadi pelayannya karena dia sangat mencintai Jose. Jose yang luluh dan bersedih mulai memeluk dan menciumnya. Setelah beberapa bulan mereka resmi jadian dan Suneo pergi berangkat ke Meksiko untuk mengejar mimpinya. Kini pun dia kembali pulang untuk menemui Jose kembali dan setelah itu filmnya pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.